Ibaratkan sebuah game, ada tulisan apa ini? Di situ berarti kita untuk memulai. Silakan satu orang ke depan untuk pencet tombol itu. Siapa yang mau? Ya. Oke. Nah, kita pindah ke halaman. Di sini ada menu-menu yang nantinya akan ada dipelajari sama-sama ya, oke? Sekarang tadi kita masuk ke tahap apa lagi tujuan? Dari bagian mana yang diklik? Oke, kita coba klik ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan peran jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Yang kedua ada peserta didik bisa menentukan peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tadi peran jaring makanan. Yang kedua peran apa? Peran manusia. Yang ketiga, silakan coba dibaca dulu. Nah, ini. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan mempelajari gimana sih cara menggunakan tombol menu-menu yang ada pada aplikasi ini, pada layar yang Ibu Guru tampilkan. Kepada Nanda Irian, dia tolong maju ke depan. Sekarang coba pencet tekan pada tombol petunjuk penggunaan. Oke, terima kasih. Nah, pada layar pembelajaran nanti, dia ada bentuk yang berbentuk rumah seperti ini. Itu ketika kita tekan, dia akan kembali menuju halaman utama. Halaman yang tadi ada tujuan pembelajaran, video pembelajaran, materi, nantinya akan pindah ke situ. Nah, yang selanjutnya kan ada ini, ada tombol B. Yang itu berarti kembali ke halaman sebelum halaman ini. Paham? Yang untuk next, dia menuju ke halaman selanjutnya setelah halaman ini. Oke? Siap? Selanjutnya kita coba untuk menekan pada halaman utama. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran ke inti pembelajaran, kenalan dulu ya sama saya, sama Kakak. Perkenalkan, di sini ada profil guru, di situ berisi biodata singkat dari Kakak. Siapa nama Kakak? Perkenalkan adik-adik semua, nama Kakak Nurul Fatimah. Kakak dari kelas 23 BB10 di Universitas Negeri Padang. Alamat Kakak di Air Haji Sungai Mau. Salam kenal semuanya. Kita akan masuk kepada inti pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ekosistem yang harmonis. Sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, langkah baiknya kita memperhatikan dulu video pembelajaran kita hari ini. Duduk yang rapi dan dengarkan dengan seksama ya. Kepada adik, silakan maju dan klik pada tombol video pembelajaran. Terima kasih. Pernah kita menggunakan sebuah hutan sebagai wisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu menggunakan melihat dari sana pepohonan yang lebat, pohon yang pun merambat, rumput atau semak besar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari
ekosistem hutan. Arti ekosistem itu ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau biotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Oke, Kakak bacakan dulu ya KPD-nya. Nanti silakan dikerjakan di sini ditulis ya. Coba banyak. Kelompok berani yuk. Coba baca kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Yang ditambah kelompok berapa? Kelompok 4. Iya deh. Nama kelompoknya Grace kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pada biasa kelompok perhatikan depan. Pada nama kelompok bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pada bagian nama, kan kalian kan berlima nih. Bikin aja di bikin aja tambahannya di sini. Di sini boleh sini nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5. Kelompok 4. Sudah dipastikan. Lihat soalnya. Gambar belakang. Gambar pertama. Ini dijawab pertanyaannya secara singkat. Singkat aja ya, nggak usah terlalu banyak panjang. Singkat aja. Terus yang selanjutnya, ayo mengamati. Berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan komponen biotik dan abiotik. Mana komponen yang biotik itu yang alami, abiotik itu yang seperti benda mati, itu abiotik. Oke? Selanjutnya, belakangnya masih ada. Dicocokkan. Tulang tadi sebagai apa dia, kata sebagai apa, terus di depan doang. Ya. Selanjutnya yang di belakang ada peran manusia dalam menjaga lingkungan apa aja, peran kita sebagai apa. Paham kan peran manusia tuh? Terus yang terakhir, misalnya ada ini. Kalian bikin garis-garisnya seperti itu. Setelah itu pada bagian bawah kata itu sebagai konsumsi berapa, ini sebagai apa gitu ya. Belajar dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri Pak. Nama saya Nurul Khotimah. Saya adalah mahasiswa dari UNP dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Nama saya Efri Sandi, SPD, instansi SDN 10 Sengaur. Kebetulan sekarang Bapak mengajar di kelas berapa Pak? Sekarang saya lagi dibebankan oleh guru kepala sekolah mengajar di kelas 5. Baik, sebelumnya Bapak, apakah Bapak sudah pernah menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran Pak? Penggunaan media selama proses pembelajaran itu pada dasarnya sering saya gunakan, yaitu salah satunya yaitu dengan Infocus, yang media itu sangat membantu bagi siswa-siswa dalam belajar gitu. Jadi manfaat apa yang bisa Bapak rasakan dengan adanya penggunaan media ini dalam pembelajaran Pak? Manfaat yang didapat oleh siswa dalam penggunaan media itu lumayan banyak. Di antaranya
siswa dalam pembelajaran itu tidak hanya melihat melalui buku atau gambar saja, namun dengan adanya InFokus tersebut guru bisa menampilkan bagaimana bentuk secara jelas dan nyata, serta siswa bisa merasakan dampaknya langsung dengan adanya teknologi ini ya. Mungkin itu salah satu manfaat yang dirasakan oleh siswa gitu ya Pak. Iya. Nah, manfaat yang Bapak rasakan dengan adanya bantuan media itu apakah proses pembelajaran lebih menarik atau bagaimana Pak? Oh ya, jelas bagi guru, bagi seorang guru penggunaan media itu sangat sangat membantu, apalagi dengan perkembangan IT yang semakin meningkat sekarang. Dengan adanya InFokus, guru semakin mudah mengajarkan pembelajaran, semakin mudah memberikan materi, siswa juga semakin paham. Kemudian guru cara pembelajaran guru itu semakin aktif gitu, guru semakin bersemangat karena sudah ada alat bantunya gitu. Ya. Nah, berarti dengan adanya media digital ini guru lebih semangat, peserta didik juga merespon dengan baik gitu ya Pak ya. Nah, apakah dalam proses pembelajaran itu dengan menggunakan media pembelajaran, apakah dapat menumbuhkan minat dan juga motivasi belajar bagi siswa Pak? Iya, tentu dengan adanya media pembelajaran tadi, siswa semakin semangat belajar dan termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Salah satunya dengan adanya temuan-temuan di dalam buku, siswa bertanya dengan Pak, bisa ndak ada ndak dengan media ini kita temukan dengan pada layar itu. Nah, bisa ndak kita perlebar pembelajaran itu. Nah, jadi siswa merasa sangat senang, termotivasi, bahkan rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi. Nah, berarti dengan bantuan media digital itu bisa disebut siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Iya. Nah, untuk yang terakhir Pak, apakah ada pesan untuk kami para mahasiswa dalam meningkatkan pembelajaran kami dengan melalui media digital ini Pak? Oh ya, pesan saya kepada mahasiswa, karena teknologi ini semakin canggih, sekolah sudah menggunakan InFokus sebagai media pembelajaran, alangkah baiknya sebagai mahasiswa lebih mendalami dan lebih menggali lagi media-media yang lain selain dari InFokus dalam penggunaan pembelajaran ke depannya, supaya pembelajaran di daerah kita, di negara kita ini supaya lebih termotivasi, supaya lebih menyenangkan, lebih maju gitu ya. Supaya apa yang ditargetkan oleh masyarakat kita ini, apa yang ditargetkan oleh pemerintahan kita ini bisa terwujud tentunya. Itu saja pesan saya kepada mahasiswa. Silakanlah tolong belajar lebih giat lagi, bahkan dalami, gali ilmu yang belum dicapai oleh mahasiswa yang lainnya gitu. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan untuk wawancara kita hari ini. Dengan berakhirnya pertanyaan tentang pesan tadi, maka berakhir pula wawancara kita. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suara gelombang, merupakan bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari udara yang bergetar. Betul. Kalau ingat-ingat dari bunyi tersebut ya. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, ya, jadi kita pukul, maka kan atau ditiup, kemudian itu ditiup kan, trompet, pianika, ya. Pianika kan nggak akan keluar bunyi kalau nggak ada ditiup kan. Atau gesekan yang menyebabkan bergetar, maka bunyi akan bergetar. Ya, jadi ingat-ingat. Selanjutnya adalah bunyi mempunyai sifat. Seperti kita manusia ya kan, ada sifatnya. Manusia apa sifatnya? Contohnya marah, ya kan? Malu. Nah, itu contoh sifat. Diam, ya. Kerja keras itu sifat. Bunyi juga demikian. Dia ada sifat-sifatnya. Tapi sifat-sifat bunyi
tidak sama dengan sifat-sifat manusia yang tadi Bapak sebutkan. Contoh yang pertama, budi dapat merambat. Dapat merambat kan? Ya, kan cicak dia ya, itu merambat. Itu ada medianya kalau merambat ini kan. Lalu yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Contohnya seperti apa? Ya, bunyi dapat merambat melalui media padat, cair dan gas. Misalnya meja padat apa cair? Ya, air ya. Lalu udara. Oke. Atur posisi duduk kalian di meja, ya, seperti ini saja. Contohnya Miguel berdiri, ya. Berdiri, tentukan coba si ini, letakkan telinganya di, nah coba bentuk. Oke, ini. Jari. Nah, dengar? Ya. Itu contoh bunyi merambat melalui benda padat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak, perkenalkan saya Nurul Khotimah, mahasiswa PGSD dari Universitas Negeri Padang. Izin untuk mewawancari Bapak tentang penggunaan media digital dalam proses pembelajaran. Nah, sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Baik, nama saya Misrianto. Saya guru di SD Negeri 351 Kamangkap 1. Sekarang di kelas berapa, Bapak? Saya sebagai wali kelas di kelas 5. Oke. Nah, kita masuk ke topik pembicaraan kita, Bapak. Apakah dalam mengajar tuh Bapak sudah menggunakan media digital dalam pembelajarannya, Pak? Iya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin kita sudah menggunakan media digital, ya. Jadi mungkin di seluruh Indonesia juga seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Makanya kami juga sudah menggunakan media digital sampai sekarang. Oke, baik. Nah, untuk media digital itu sejak kapan sudah mulai dipergunakan, Bapak? Kami menggunakan media digital itu sudah cukup lama, mungkin ada sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ya, pada saat itu ada program pemerintah, kami diberikan proyektor pada saat itu, sehingga kami memanfaatkan itu sebagai media kami untuk mengajar anak-anak. Nah, untuk media pembelajarannya sudah menggunakan media pembelajaran apa saja, Bapak? Jadi kalau media pembelajarannya yang kami gunakan saat ini, karena kami ada proyektor dan insya Allah sekarang sudah ada smart TV ya, smart board ya, tapi belum dirangkai, tapi insya Allah kedepannya kami akan menggunakan itu sebagai media belajar kami. Nah, jadi untuk smart TV itu nanti akan digunakan dalam pemanfaatan media pembelajaran gitu ya, Pak? Jadi kami juga akan menggunakan smart TV itu sebagai media pembelajaran agar pembelajaran di sekolah kami juga semakin lebih efektif dan efisien lagi. Jadi dengan adanya smart TV itu mungkin untuk mendukung kebutuhan dalam proses pembelajaran gitu ya, Pak? Jadi anak-anak pun lebih tidak termonoton hanya sekedar belajar di dalam kelas. Jadi ada juga sebagai menggunakan media belajar itu agar anak-anak semakin semangat untuk sekolah lagi. Ya, baik. Nah, untuk yang Bapak lihat, apakah ada perkembangan motivasi dan juga minat peserta didik dalam belajar ketika Bapak menggunakan media digital itu, Bapak? Pasti. Nah, jadi kalau semangat anak-anak dalam menggunakan media belajar itu, semakin kita menggunakan inovasi maka anak-anak juga semakin semangat untuk belajar ya. Jadi dulu mungkin anak-anak kurang bersemangat karena media belajarnya hanya itu saja. Jadi sekarang dengan semakin banyaknya media belajar, teknologi semakin maju, maka anak-anak juga semakin mudah mengakses pendidikan itu. Tidak hanya di sekolah, di rumah juga mereka juga bisa mengakses itu semua. Oke, baik. Jadi pendidikan itu tidak hanya terhenti di sekolah, namun bisa diakses di mana saja gitu ya, Pak ya. Pasti. Nah, untuk
Kendalanya apakah ada yang Bapak rasakan kendala dalam menggunakan media digital itu di kelas, Pak? Kalau media, kalau kendalanya sekarang ini kami termasuk di daerah yang pelosok ya. Jadi kami di desa, di kampung. Jadi di sini internet mungkin belum begitu stabil ya. Jadi jaringan internet belum stabil, terus PLN ya, PLN juga belum begitu stabil di sini. Jadi masih sering mati lampu dan sebagainya. Nah, jadi itu kendala yang paling dirasakan tuh kena dari jaringan dan juga Iya, betul, listriknya betul. gitu Iya. ya, Pak ya. Nah, untuk apakah ada bagaimana respon anak-anak? Apakah mereka senang dalam proses pembelajaran itu atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau respon anak-anak pasti senang lah ya. Jadi dengan menggunakan media digital mereka lebih asik ya, lebih asik. Waktu pun saya lihat yang tadinya mereka ingin bermain, yang keluar main, tapi dengan adanya media digital mereka asik dengan belajar sehingga nggak terasa waktu sudah habis gitu. Itulah yang mereka rasakan. Ya. Nah, untuk yang terakhir Bapak, apakah ada pesan dan juga pesan kepada kami para mahasiswa, terutama pada pendidikan guru sekolah dasar tentang penggunaan media digital dalam pembelajaran, Pak? Ya, pesannya untuk adik-adik yang akan menjadi guru ya. Jadi kedepannya dunia digital ini pasti akan terus berkembang ya. Maka pelajarilah dunia digital ini agar tidak ketinggalan, karena mungkin saat ini seperti ini di dunia digital. 3-4 tahun ke depan mungkin lebih berkembang lagi. Maka jangan hanya stuck dengan apa yang sudah dipelajari, tapi lihatlah ke depan ya. Seperti di luar negeri mungkin sudah luar biasa di sana ya. Makanya jangan berpuas diri, terus belajar dengan media digital yang ada, terus berkembang seperti itu. Baik. Nah, terima kasih Bapak atas pesan dan juga kesannya untuk kami, dan terima kasih juga atas waktunya. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula sesi wawancara kita. Saya memohon maaf jika ada kata dan kesalahan kata dan juga ucapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita masuk ke maksud kakak, sekarang kita coba untuk tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, nah sudah semangat. Ini kelas berapa? Kelas 5. Nah, sebelumnya kakak izin untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nurul Fatimah. Kakak berasal dari Kabupaten Pasaman-Barat. Di sini kakak tidak sendiri ya. Kakak ada teman kakak yaitu Baik, adik-adik, perkenalkan nama kakak Nania Wahyuni. Kakak berasal dari Air Haji, kecil. Jago Sariban. kakak daerah sini ya. Nah, di sini maksud orang kakak untuk datang yaitu untuk melihat bagaimana sih pembelajaran adik-adik sekalian pada mata pelajaran IPAS. Sekarang udah kelas 5 ya, sebentar lagi mau naik kelas 6. Ada sebentar lagi ujian kan? Nah, jadi nanti kakak-kakak meminta sedikit waktunya untuk memberikan sedikit pertanyaan angket. Nanti adik-adik silahkan isi. Jika ada yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, silahkan tanya kepada kakak-kakaknya. Oke? Siap? Jadi, yang pertama bacalah setiap pernyataan dengan cermat. Ini pernyataannya. Beri tanda checklist pada kolom jawaban yang paling sesuai dengan pendapat kamu. Jadi itu sesuai dengan pendapat kita ya. Jangan melihat pendapat orang lain, pendapat kita aja. Dan yang terakhir, tidak ada jawaban benar atau salah. Ya semuanya benar, tidak ada yang salah gitu. Karena itu adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya izin meminta sedikit waktu Ibu untuk mewawancarai terkait fokus pada media digital pada pelajaran IPAS, Bu. Nah, di sini sebelumnya boleh dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mona. Nah, Ibu Mona. Nah, Ibu sekarang mengajar di kelas berapa, Ibu? Ibu mengajar di kelas 5. Kelas 5. Nah, baik Bu, kita masuk kepada inti wawancara kita. Nah, apakah di SD ini sudah memulai untuk menggunakan media digital, Bu? Oh, sudah mulai, sudah lama mulai. Sudah lama. Nah, untuk di kelas 5 sendiri apakah sudah mulai diterapkan, Bu? Oh, sudah sering. Sudah sering diterapkan gitu ya, Bu. Ya. Nah, untuk manfaat yang dapat Ibu rasakan dengan penggunaan media digital ini apa, Bu? Manfaat Ibu rasakan, kita lebih gampang untuk menjelaskan materi-materi. Jadi anak lebih senang belajar jadinya karena ada materi-materi di media. Jadi kita juga gampang untuk anak supaya lebih aktif dan juga fokus pada pembelajaran. Nah, untuk media digitalnya itu sudah apa aja yang sudah digunakan, Bu? Kayak PowerPoint, Canva, kayak tayangan-tayangan dari Infocus. Nah, jadi dia sudah memanfaatkan Infocus gitu ya, Bu ya. Baik, untuk selanjutnya, Bu, dengan menggunakan media digital ini apakah terlihat peningkatan motivasi belajar dari peserta didik itu, Bu? Ya, sangat terlihat sekali karena mereka sangat nyaman apalagi dengan menggunakan media. Jadi lebih tertarik untuk belajar. Jadi dapat meningkatkan motivasi mereka dalam belajar gitu ya, Bu ya. Nah, untuk selanjutnya, Bu, apakah anak-anak itu bisa menjadi aktif dan semangat dalam proses pembelajaran yang Ibu lihat gitu, Bu, dengan media digital itu? Dengan media digital anak terlihat lebih aktif, lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Karena rasanya menyenangkan belajar, ada yang bisa kayak pembelajaran bagian-bagian tubuh kan langsung lihat secara langsung. Gitu ya, Bu, jadi lebih senang kalau pembelajaran tersebut. Jadi terlihat sekali dengan adanya aktivitas mereka tuh mereka terlihat semangat gitu dengan ada media digital gitu ya, Bu ya. Nah, untuk tantangan sendiri, apa tantangan yang paling Ibu rasakan? Kadang jaringan internet ya, jaringan internet, kadang juga lampu atau kadang Infocus, kadang di sekolah kan cuman hanya beberapa saja, kadang harus menunggu ganti-gantian dulu. Dengan kelas. Itu agak tantangan. Jadi tantangan paling dirasakan tuh tentang masalah jaringan atau kadang lampu yang hidup dan mati dan juga Infocusnya gitu ya, Bu ya. Nah, untuk Smart TV sepertinya sudah digunakan dalam kegiatan apa aja, Bu? Kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler dan juga kayak kegiatan pagi, itu sudah bisa digunakan. Kalau dalam pembelajaran sebenarnya sudah bisa digunakan, cuman membawanya itu terlalu berisiko untuk ke kelas. Iya, gitu. karena keadaan sekitar juga gitu ya, Bu ya. Nah, untuk terakhir kalinya, Bu, apakah ada pesan dan juga kesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami mahasiswa PGSD terutamanya, Bu? Pesannya semoga lebih dapat memajukan pendidikan ini lebih dari guru-guru yang lebih sebelumnya senior karena di sini kan banyak guru yang mau pensiun, jadi berharap nanti bisa masuk yang lebih aktif untuk dalam proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu untuk pesan menggunakan dalam mencapai digital di era digital sekarang apa? Kita sekarang berharap bisa menciptakan media-media pembelajaran yang lebih inovatif untuk proses pembelajaran dan juga di luar pembelajaran. Oke, baik. Nah, terima kasih, Bu, dengan berakhirnya tadi pesan dan juga kesan yang Ibu sampaikan. Semoga itu dapat menjadi pelajaran bagi kami dan juga motivasi kami untuk terus belajar, Ibu. Nah, terima kasih atas waktunya, Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.